Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Jawa Timur yang terhormat Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Bapak Ibu semua yang saya hormati, terutama dari BPJPH Pak Abdul Syakur, matur nuwun rawuhnya, juga Ketua Basnas Jawa Timur Al-Mukarram Pak Kiai Roziki, terima kasih. Juga Ketua Julaiha, bukan Julaiha. Pak Iwan 13 kali menyebut Julaiha. Karena Julaiha juru sembelai, halal bukan sembelih. 13 kali tak hitung Julaiha itu merek Pika Ambon dari Medan itu kalau Julaiha. Pak Imam Fauzi, terima kasih. Seluruh tim dari jajaran tim halal PW Muhammadiyah Jawa Timur, tim halal MUI, tim halal PWNU, semua yang saya hormati. Pak Iwan, Kepala Dinas Perindak, Bu Indi, Kepala Dinas Peternakan, ini ada UMKM, kemudian Biro Perekonomian dan Karukesra. Mereka satu tim untuk bisa nguati berbagai ikhtiar program percepatan industri halal dan penguatan melalui juru sembelih halal, bukan sembelai. Kalau Julai sembelai. OPOP Jawa Timur, Pak Gofirin juga, para pemilik RPH semua yang saya hormati, yang juga memiliki kekuatan luar biasa dari perguruan tinggi. Ada Wakil Dekan Brawijaya, matur nuwun, karena perannya sudah lebih dulu dari sertifikatnya. Dan semua juru sembelih halal, semua yang sudah mendapatkan sertifikasi RPH halal, para penyelia, Bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari, waktu demi waktu kita terus berikhtiar bagaimana memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, termasuk adalah perlindungan konsumen. Kaitan dengan upaya perlindungan konsumen, bagaimana masyarakat muslim mendapatkan perlindungan kehalalan dari produk yang dikonsumsinya. Suatu saat saya bertiga bersama Kiai Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur, bersama Kiai Sa'ad Ibrahim, Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur. Kami bertiga satu meja. Lalu kami ternyata punya perasaan yang sama dan keinginan yang sama. Waktu itu saya memulai menyampaikan perihal problem sosial yang kita hadapi. Saya merasa bertemu dengan orang yang sangat tepat, Ketua PWNU Jawa Timur dan Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur saat itu. Karena sekarang Ketua PW Muhammadiyah Pak Dr. Sukadiono. Yang saya sampaikan, Kiai, doa dimunajatkan di mana-mana, zikir dilakukan di mana-mana, istighosah dilakukan di mana-mana. Apa yang menjadi penyebab kasus narkoba sangat tinggi? Apa yang menjadi penyebab unwanted pregnancy, unwanted children, kehamilan yang tidak diinginkan dan anak yang lahir tidak diinginkan masih banyak. Dan seterusnya.
sampailah kemudian kita bertiga membahas kehalalan dari makanan yang kita konsumsi. Semua sudah berikhtiar untuk mendapatkan rizki yang halal. Tapi ketika kemudian sudah berasal dari rizki yang halal, ternyata mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya cukup serius membahas persoalan ini. Dan akhirnya kami bertiga membangun kesepakatan bersama melalui jalur masing-masing. Saya menyampaikan begini, Kiai, mari kita berbagi tugas, kita menengok, mohon maaf, pasar-pasar tradisional. Yang saya menemukan, ayam ini dipotong, matinya bukan karena dipotong tetapi karena disiram air panas. Ternyata Kiai Marzuki menyampaikan hal yang sama dan Kiai Saad Ibrahim menyampaikan hal yang sama. Sampailah kemudian saya mengkomunikasikan dengan Prof. Bisri, mantan Rektor Brawijaya. Kami berdiskusi di pesantrennya beliau di Bahrul Maghfirah di Malang. Prof, ayo kita melakukan sesuatu pilot project di pasar yang memungkinkan bisa kita jangkau. Bukan sekedar bagaimana mendapatkan ayam yang aslinya halal, tapi sebetulnya disembelih tidak dengan cara yang halal, maka yang dikonsumsi masyarakat sesungguhnya adalah bangkai. Bapak Ibu sekalian, bangkai. Belum lagi kemudian kita melihat ini yang ayam, RPH. Suatu saat kira-kira jam 12:30 dini hari saya ke salah satu RPH. Di RPH ini rupanya tadinya dijadikan satu area antara penyembelihan sapi dengan penyembelihan babi. Saya mengirim tim, ini setelah saya menjadi gubernur. Saya mengirim tim 3 kali, saya meminta tolong dipisahkan. Setelah clear dipisahkan dapat 1 bulan, saya datang ke RPH itu. Pemilik RPH-nya kaget, untuk apa Ibu kesini katanya. Ini RPH Bu berdiri tahun 1927, tidak pernah ada pejabat level manapun yang kesini. Beliau sebut pejabat yang ini, hanya nggak ada. Untuk apa Ibu kesini? Ya saya mau lihat, saya bilang. Dan seterusnya, saya ingin memastikan bahwa sudah dipisahkan proses penyembelihannya. Kalau itu tidak di-training dengan tata cara penyembelihan yang halal, saya khawatir bahwa apa yang sudah kita ikhtiari ini kemudian terjadi bias di lapangan. Karena menurut saya tidak sekedar halalnya sebuah proses penyembelihan, Bapak Ibu yang saya hormati, ada kategori animal welfare. Saya bisa membayangkan kalau sebentar lagi Idul Adha, sapi-sapi semacam limusin Angola misalnya, yang berat badannya di atas 800 kilogram. Kalau itu kemudian cara penyembelihannya langsung dijatuhkan begitu saja, mari kita kemudian masuk tahapan berikutnya, animal welfare. Persoalan-persoalan ini membutuhkan gandengan tangan kita semua. Kalangan perguruan tinggi betapa pentingnya mengajak kita semua. Ayo tahap halal, ayo tahap betapa bahwa perlakuan kepada hewan, tolong beri perlakuan terbaik. Kita bisa karena pertemuan-pertemuan seperti ini menurut saya menjadi penting. Suatu saat akhirnya saya menindaklanjuti pertemuan dengan tim LP2M
UIN Sunan Ampel Surabaya. Ada 3 guru besar yang waktu itu diskusi dengan saya. Saya menyampaikan saya ingin cerita-cerita ringan. Lalu saya menyampaikan bahwa saya ingin diskusi bagaimana menyiapkan pasar yang halal. Bapak Ibu sekalian, tidak selesai dengan RPH yang halal, tidak selesai dengan tempat pemotongan ayam yang halal. Sudah ini selesai di RPH yang halal, ayamnya dipotong secara halal, masuklah ke pasar. Nanti ada tempat untuk penggilingan daging. Bapak Ibu sekalian, tim dari UIN Sunan Ampel Surabaya ini menyampaikan hasilnya kepada saya, karena waktu itu memang saya sendirian. Saya mau dengar. Kalau kita pada posisi mau dengar itu kan nggak bawa tim. Saya mau dengar. Pak Rektor waktu itu juga mendampingi. Lalu beliau menyampaikan kami melakukan penelitian di beberapa pasar. Kebetulan penelitiannya berbasis pasar-pasar di Surabaya. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Hasil tim ke lapangan ini menunjukkan hal yang belum berseiring. Belum berseiring apa yang kita harapkan. Rupanya di tempat penggilingan itu dicampur. Yang halal, yang haram dicampur. Sehingga mestinya barang yang sudah dari RPH yang halal itu tidak tercampur. Lalu beliau menyampaikan komposisinya berapa Prof? Kira-kira 70-30. 70% halal, 30% tidak halal. Saya ingin menyampaikan kepada panjenengan bahwa jumlah dari komposisi yang mungkin dikonsumsi, apakah dalam bentuk bakso, apakah dalam bentuk tahu campur, apakah dalam bentuk soto, apakah dalam bentuk rawon dan seterusnya, sangat mungkin percampurannya itu 70-30 tadi. Terus saya bilang, Prof, kok saya ini enggak dikandani toh Prof? Seandainya saya tidak proaktif tanya panjenengan, saya juga tidak tahu bahwa lapangannya seperti itu. Akhirnya saya kasih tahu kepada kepala daerahnya, tolong panjenengan rapikan. Sing halal, tempat blendernya daging ya halal, yang tidak halal ya tolong dipisahkan. Artinya Bapak Ibu sekalian, PR kita masih berendeng. Saya ingin mengajak kepada kita semua, riwayat suatu saat seorang sahabat datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya merasa kenapa doa-doa saya belum diijabah atau bahkan tidak diijabah." Rasulullah kemudian menyampaikan, "Apakah makanan yang engkau konsumsi dari sumber yang halal atau tidak? Apakah minuman yang engkau konsumsi dari sumber yang halal atau tidak?" Bapak Ibu sekalian, ini substantif sekali. Karena ini akan berimbas pada perilaku, pola pikir. Saya mohon maaf ketika hoax masih berkepanjangan, ketika hate speech masih berkepanjangan, orang itu loh tidak peduli puasa tidak puasa, hate speech mah beredar aja, puasa tidak puasa, bullying mah beredar aja. Apa yang ingin saya sampaikan, jangan-jangan ada sumber yang kemudian dikonsumsi dan itu dari sumber yang tidak halal. Perasaan kita ini bekerja keras luar biasa, tentu berharap mendapatkan sumber rezeki yang halal. Maka yang kita konsumsi, kita berharap yang kita konsumsi juga sesuatu yang halal. Yang ingin saya sampaikan kepada kita semua adalah kita ini sedang membangun pondasi. Bagaimana kemudian pondasi ini kuat dan bersama-sama kita mengantarkan warga bangsa ini mengkonsumsi sesuatu yang halal, akhlaknya menjadi baik,
perilakunya baik, pola pikirnya baik, tatanan kehidupannya baik, tatanan kekerabatannya baik, maka insya Allah kita ini sedang menanam jariah, mudah-mudahan bersama-sama menuju surganya Allah. Amin. Jadi kalau cuma cerita Julaiha, Pak Iwan, Julaiha, itu teknis. Tapi ketika kemudian kita masuk pada area, jangan-jangan karena ini kemudian ada perilaku-perilaku yang tidak semestinya kemudian terjadi. Jika saya menyampaikan ini, tentu kita semua mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dijaga dan diselamatkan oleh Allah. Amin. Bapak semua yang saya hormati, terima kasih atas kebersamaan yang luar biasa. RPH yang belum certified, saya minta tolong dilakukan percepatan sertifikasi halalnya. Ini baru pada niatan bagaimana menyiapkan konsumen dengan perlindungan konsumsi yang halal. Belum lagi market di banyak negara. Bapak sekalian, market untuk bisa ekspor daging ayam tinggi sekali. Tapi tingkat higienitasnya harus dijaga sangat dan pastikan tidak sekedar pegang sertifikasi halal, tetapi bahwa memang harus betul-betul terbukti bahwa proses pelaksanaannya semuanya bisa terjaga. Terakhir, Bapak sekalian yang saya hormati, Pak Ghafirin menyampaikan kepada saya, Ketua OPOP, di antara panjenengan rupanya ada yang akan melaksanakan ibadah haji. Selamat menjalankan ibadah haji, yang belum mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika berkenan, saya ini tadi habis melepas jemaah haji, monggo sareng-sareng membaca kalimat talbiyah untuk yang akan menjalankan ibadah haji. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kemudahan dan mabrur. Amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Rabbana ighfir lana, ya Rabbana ighfir lana, ya Rabbana ighfir
menjalankan ibadah haji, bagi yang akan menjalankan di tahun ini, mudah-mudahan berikan kemudahan di semua titik bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan bisa meraih haji yang mabrur. Amin. Terima kasih semuanya, para narasumber terima kasih, Pak Guru Syakur terima kasih, Pak Kiai Roziki terima kasih, Pak Imam Fauzi terima kasih semuanya. Dari perguruan tinggi terima kasih, perusahaan-perusahaan RPH juga terima kasih, dan tentu para penyelia, para juleha, bukan julaiha. Wonten nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selanjutnya akan dilaksanakan foto bersama. Kami undang teman-teman media, wartawan untuk mengambil tempat di atas panggung. Kami persilahkan. Baik, selanjutnya mohon berkenan Ibu Gubernur untuk bangkit berdiri, diikuti oleh para tamu undangan VIP dan juga Bapak Ibu para tamu undangan. Kami persilahkan untuk bangkit berdiri karena akan dilaksanakan foto bersama. Foto yang pertama, hitungan 3, 2, 1. Foto yang kedua dengan mengepalkan tangan sebelah kanan. Hitungan 3, 2, 1. Salam optimis.